Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, ataupun teman-teman yang menonton ini ketika pagi, siang, dan sore. Selamat bergabung dan selamat menonton di podcast mahasiswa Universitas Hamdan Wadi. Karena podcast ini belum ada namanya, jadi bagi teman-teman yang ingin mengusulkan nama bisa langsung tulis di kolom komentar ya, nama apa yang cocok untuk podcast kita. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbincang dengan presiden atau dengan calon presiden, karena ini masih tahapan, dengan calon presiden dan calon wakil presiden mahasiswa kaitannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa tahun 2025. Jadi di sini sudah hadir dua kawan-kawan kita. Ada yang pertama Abdus Salam Khair dari Prodi Pariwisata semester 7. Kemudian yang kedua Hairul Paridi, Prodi Statistika juga semester 7. Nah, di sini Abdul Salam Khair sebagai calon presiden mahasiswa ya? Iya. Oke. Langsung saja bisa memperkenalkan diri, mungkin nama prodi, kemudian alamat, kemudian teman-teman kemarin itu kalau semisal di organisasi mahasiswa aktifnya di apa aja gitu. Silakan bagi calon presiden dulu. Oke, pemirsa, nama saya Abdus Salam Khair, Prodi Pariwisata, dan pertama kali saya masuk di kampus ini tahun 2021, dan semenjak itu saya langsung bergabung di Himmah NWDI dan berproses di sana. Semester 3 pada akhirnya saya dipercayakan sebagai Ketua Umum Komisariat Universitas Hamdan Wadi. Dan di sana saya banyak belajar, banyak berproses, banyak hal yang saya temukan di sana. Terus beranjak di semester 5, saya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa karena mengingat Presiden periode 2020-2021 Eki Tamara dan Mirzan Agus Pratama menginginkan bagaimana kemudian kampus ini dijadikan sebagai miniatur negara ya. Nah, di sana dia mulai membentuk DPM pada tahun 2020, akan tetapi banyak hal yang kemudian tidak bisa terselesaikan dengan baik, meskipun itu cita-citanya, tapi saya juga kena imbasnya akibat dari banyak uraian masalah yang belum terselesaikan di DPM ini. Itu saja mungkin perkenalan saya. Oke, kalau Hairul Paridi? Baik, sebenarnya ada kekeliruan sedikit tadi ya. Saya Hairul Paridi dari program studi statistika. Sekarang sedang mengampu semester 5 ya. Oh, semester 5, oke, semester 5. Jadi saya masuk universitas tahun 2022. Dan ketika semester 1 mengawali ikut kontestasi pemilihan di Universitas Hamdan Wadi ini, saya menjadi sekretaris KPU MPS di statistika. Oh, prodi ya? Ya, di prodi. Jadi dari sana mengenal organisasi di kehidupan kampus. Habis itu semester 3, semester 2 lah gabung ke Himasta, Himpunan Mahasiswa Statistika. Mungkin satu-satunya yang beda nih. Bukan HMPS. Oh ya, namanya Himasta ya? Iya. Himasta. Himpunan Mahasiswa Statistika. Oke, Himasta. Nah, semester 3 alhamdulillah lolos di pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu di Universitas Malikus Saleh di Aceh Utara. Oke. Di sana jadi bendahara umum semua teman-teman PMM yang inboundnya di Universitas Malikus Saleh se-Indonesia. Itu PMM angkatan berapa jadinya? Angkatan 3. Angkatan 3, oke. Oke, baik, menarik ya teman-teman. Di sini sudah hadir kalau dari Abdul Salam, panggilnya Salam ya? Ya. Kalau Hairul Paridi? Biasa dipanggil Didi. Didi, oke. Salam dan Didi ini teman-teman. Kalau Salam itu latar belakangnya berawal dari Himmah, kemudian kemarin sempat menjabat menjadi ketua DPM, kemudian kalau Didi itu berawal dari KPU Statistika, Prodi Statistika, kemudian menjadi pengurus juga di Himasta, Ketua Umum Himasta. Ya. Benar ya? Oke. Himasta, Himpunan Mahasiswa Statistika. Oke.
Yang pertama mungkin kita bahas selama teman-teman menjabat. Mungkin kita bahasnya 1 tahun terakhir ya. Baik Didik maupun Salam, selama teman-teman menjabat itu apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan? Mungkin kalau Salam dulu di DPM ya. Selama menjalankan DPM itu apa saja aktivitas atau kegiatan atau program-program yang sudah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun terakhir? Oke, pertama sebenarnya kita mendukung miniatur negara itu ya, terkait dengan keinginan Presma Eki Tamara. Saya sudah punya kerangka dan formulasinya terkait dengan kita harus merevisi undang-undang. Oke. Konstitusi yang dibahas hari ini disebut Kongres pada waktu itu. Undang-undang kita di BEM Universitas Hamzah Madi ini ada 1 dan tidak bisa menyentuh aturan fakultas sama HMPS. Nah, di sana kemudian saya harus berpikir bagaimana aturan ini dia bisa menyentuh ke ranah fakultas, bahkan ranah yang paling kecil. Kita contohkan saja negara. Indonesia ini punya undang-undang yang utuh di pusat. Nah, kemudian ketika ada di Lombok Timur ini hutan lindung, maka undang-undang di pusat itu tidak bisa mengatur hutan yang dilindungi di Lombok Timur ini. Dia diatur oleh Perda. Ya. Nah, maka Perda inilah kita usahakan muncul menjadi bagian dari otonomi itu. Ada namanya desentralisasi. Nah, itu keinginan kuat kita dulu. Oke. Tapi kemudian karena tidak ada yang membantu saya di kepengurusan itu, saya bergerak hanya 3 orang. Suwandi namanya, sudah selesai di sosiologi, kemarin wisuda, dan Habib di PGSD sekarang semester 5. Artinya kami bertiga bergerak dan pada akhirnya yang kami kerjakan itu tentang draft Pemira itu di Sandubaya bersama teman-teman DPM ini. Itu yang kami paripurnakan untuk dijadikan sebagai ruh untuk Pemira tahun ini. Oke. Itu saja. Berarti kemarin selama menjalankan DPM menemukan kesulitan ya, sehingga yang bergerak itu bisa dikatakan minim ya, 3 Iya, orang. bisa dikatakan minim karena mahasiswa juga tidak tahu DPM-nya siapa, karena dia diangkat berdasarkan sosialisasi Ormawa pada waktu itu. Sebenarnya kalau memang ini miniatur negara, dia harus dipulihkan dalam bentuk pemilihan kayak Presma tahun ini. Oh, pemilu begitu ya? Ya, dia harus pemilu. Oke, tapi karena kemarin mungkin dinamikanya seperti itu, akhirnya pemilihannya seperti apa kemarin itu? Ya, pemilihannya diundanglah Ormawa ini untuk musyawarah dalam bentuk memilih DPM. Karena di draft Pemira yang hari ini yang saya rancang itu pemilihannya sebenarnya sederhana. BEM fakultas itu akan mengusung beberapa calon yang pada akhirnya nanti 5 suara terbanyak akan naik menjadi DPM. Nah, berarti kita kalau di Universitas Hamzah Madi ada 6 fakultas, maka ada 30 DPM-nya gitu. Ya, seperti itu rancangannya ya. Seperti itu rancangannya. Namun ternyata ketika menjalankan ternyata tantangan. Oke. Kalau untuk Didik nih, ketika setahun terakhir nih, mungkin di Ketua Umum Himasta, apa aja nih program atau aktivitas yang sudah dilakukan? Mungkin yang secara umum yang saya sebut di sini ya, karena saya berangkat dari PSHT organisasi luar, persaudaraan yang begitu kental, maka saya mengubah paradigma di Himasta itu sendiri. Dan mungkin itu yang saya harapkan di universitas, motivasi untuk naik. Jadi HMPS itu ya melingkupi seluruh mahasiswa di program studi itu sendiri. Jadi pengurus ya yang sebagai pelaksana, cuma anggotanya itu seluruh mahasiswa aktif. Begitupun seharusnya dengan BEM fakultas dan BEM universitas. Nah, mungkin yang banyak dari banyak program itu yang saya ubah itu yang sistem MOK-nya menjadi lebih kental dengan kaderisasi, sadar akan rumah mereka dan siapa yang bakal menghidupi rumah itu sendiri selain kita. Dan yang terbaru kemarin untuk anggota ini merasakan HMPS ini ada untuk mereka. Kemarin mungkin satu-satunya Himasta melakukan
ya ngiring wisuda kita sebut Oke. programnya. Jadi pas wisuda ya bisa disebut kalau kasarnya kita arak-arakan Ya untuk statistika ya. ya untuk wisudawan wisudawati statistika. Oke, menarik ya. Berarti itu cara-cara yang dilakukan untuk menguatkan lagi ya. Ya, menguatkan nilai-nilai kekeluargaan di Oke. statistika. Baik. Kemudian nih setelah teman-teman berdinamika di mahasiswa, di statistika, kemudian salam di DPM, Himah dan lain-lain. Apa ya motivasi terbesar teman-teman sehingga teman-teman memilih dan memantapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa? Apa motivasi terbesarnya? Saya dulu berarti. Ya. Oke, untuk motivasi saya sederhana. Kalau kita melihat kampus ini menjadi lautan ilmu, maka proses-proses yang kita lewati di organisasi, di UKM ataupun di BEM itu menjadi sangat penting ke depannya. Mengingat kampus ini adalah tempat belajarnya setiap orang dan tidak banyak orang bisa masuk ke perguruan tinggi. Maka ini 4 tahun ini saya memanfaatkan betul untuk aktif di organisasi, membangun jaringan dan bagaimana mengurai keadaan-keadaan sosial di tengah masyarakat. Itu sih motivasi saya supaya saya tidak mau melewatkan 4 tahun ini dalam kehilangan proses gitu. Oke, berarti kayaknya untuk semakin melengkapi prosesnya selama berkuliah gitu ya. Iya sih, untuk melengkapi proses sekaligus belajar di sana bagaimana kita tahu keadaan-keadaan sekitar kita. Artinya kampus ini setelah selesai kita di sini tersemat gelar, maka pada akhirnya kita akan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Gitu saja. Kalau untuk Didi sebagai calon wakil presiden mahasiswa, apa motivasi terbesarnya? Motivasi terbesar saya yaitu untuk merubah diri sendiri itu kita memerlukan lingkungan yang lebih baik. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, tapi saya membutuhkan orang-orang di sekitar saya itu orang-orang cerdas, orang pintar, orang disiplin. Jadi dengan cara memajukan diri saya, memantapkan diri saya ingin membuat ya mahasiswa-mahasiswa Universitas Hamzah Anwadi itu menjadi lebih baik. Lebih bersemangat kuliah. Karena ketika seluruh mahasiswa Universitas Hamzah Anwadi yang sebagai orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya, otomatis saya juga ikut berubah. Baik. Jadi dari tadi teman-teman juga sudah mendengarkan ya, teman-teman yang menonton sudah mendengarkan bagaimana kedua orang di sini sebagai calon presiden dan wakil presiden mahasiswa motivasinya seperti apa gitu ya. Kemudian tentunya ketika mencalonkan diri kita berbicara tentang visi misi atau ide gagasan yang akan kita tawarkan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya sebagai pemilih. Apa poin atau isu utama yang ingin teman-teman angkat ketika teman-teman menjadi pemimpin seperti itu? Kalau saya visinya itu pertama memperbaiki kampus ini kembali kepada miniatur negara. Karena kalau kita diamkan dia seperti ini, maka dia kesalahan-kesalahan yang sederhana itu akan terbiasa ditoleransi oleh mahasiswa, apalagi contohnya yang aktif di organisasi gitu. Contohnya misalkan ini kan ADART ini satu, konstitusi kita satu. Seharusnya kalau kita membuat miniatur negara harus ada konstitusi atau aturan yang mengatur BEM fakultas dan aturan yang mengatur HMPS, dan ada juga harusnya ditaruh juga rekomendasi di sana di hasil kongres itu boleh BEM fakultas mengeluarkan peraturan gubernur atau boleh juga HMPS mengeluarkan peraturan bupati, sehingga ranah-ranah aturan itu bisa menyentuh sisi yang paling kecil di Ormawa ini dan itu menjadi ruh Ormawa ini bekerja gitu. Ada tambahan dari Didi? Ya mungkin saya tambahkan karena belum tahu juga. Saya juga berangkat dari eksternal sebenarnya. Saya berangkat dari PMII dan karena seperti yang tadi saya jelaskan, saya memerlukan lingkungan yang bisa merubah saya lebih positif lagi. Dan yang saya temukan tuh
di organisasi eksternal. Oke. Karena kita sadar Indonesia saat ini sangat lemah minat bacanya. Kita memerlukan mahasiswa-mahasiswa Universitas Hamzah Wadi itu mempunyai minat baca yang besar. Dan mungkin di misi saya melengkapi yang tadi itu mungkin akan ada diskusi publik, kerjasama mitra. Nah di sana kita akan membuka ruang untuk seluruh organisasi-organisasi di luar, baik itu organisasi pergerakan, organisasi pecinta alam atau apapun itu. Terbuka ya. Terbuka untuk membuka ruang ke mahasiswa-mahasiswa Hamzah Wadi agar menjadi lebih baik lagi, supaya mempunyai minat baca yang lebih tinggi lagi, karena kita sadar perubahan minat baca di setiap universitas di Indonesia bahkan itu nomor satu itu yang membuat mahasiswa mempunyai minat baca itu eksternal bahkan Kak. Oke. Jadi karena berangkat dari sana ya, yang keinginan terbesar saya dan alhamdulillah yang saya gaungkan selama ini di Himasta, merubah teman-teman saya itu setidaknya punya minat baca, mau baca apapun itu. Meningkat ya. Iya. Oke. Menarik. Oke. Kita bahas satu dulu mengenai miniatur negara ya. Ini menarik karena memang dari beberapa tahun lalu memang ini sudah muncul wacananya. Kemudian mungkin di tahun kemarin ketika tadi sempat dimention Presma Eki Tamara dan jajarannya gitu ya, berusaha mewujudkan miniatur negara itu. Tapi teman-teman juga terutama Salam ya di DPM menemukan kesulitan-kesulitan gitu ya ketika mencoba menerapkan itu. Nah, apa yang teman-teman akan lakukan jika sanya hal itu teman-teman temukan lagi mengenai kesulitan-kesulitan untuk menjalankan hal tersebut? Jadi proses di kampus ini ternyata kita tidak butuh orang hebat. Oke. Kita tidak butuh orang cerdas. Tapi kita butuh orang yang mau bekerja dan mau melakukan hal itu gitu. Nah, terkait dengan artinya kalau ada izin ya saya terpilih ya. Ya, kalau terpilih. Ya, kalau ada izin saya terpilih, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita kolaborasi bersama DPM untuk membangun ini gitu, membangun miniatur negara ini. Kan miniatur negara itu terbentuk sebenarnya ada trias politikal kan, legislatif, yudikatif sama eksekutif. Nah, yudikatif kita tidak ada sebenarnya. Nah, itu juga kesulitan daripada mahasiswa siapa yang dibentuk menjadi yudikatif atau Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, makanya saya berpikir keras di kampus ini. Pertama, tidak ada jurusan hukum ya, karena betul. Yang paling mengerti tentang Mahkamah Konstitusi itu adalah prodi hukum sebenarnya gitu. Nah, akan tetapi kita berjalan dari legislatif dan eksekutif ini dulu gitu untuk perlahan memulainya. Siapa tahu yang menyempurnakan itu adalah orang-orang generasi yang akan datang gitu. Oke. Ketika menjalankan kan pasti ada tantangan-tantangan ya, terutama pasti. Apalagi pengalamannya teman-teman juga tadi sudah disebutkan. Ketika menjalankan ternyata orang-orang yang diajak bergerak gitu, orang-orang yang diajak untuk mewujudkan hal tersebut ternyata sangat minim gitu. Nah, kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan kalau hal itu kembali terjadi? Yang perlu kita lakukan sih bagaimana ya mencari mahasiswa yang peduli terhadap kampus ini gitu. Artinya dari kampus-kampus kita ini banyak terlahir sebenarnya potensi-potensi di UKM ini untuk memperbaiki kampus ini menjadi miniatur negara gitu. Okay. Akan tetapi kan di sana kalau sudah di BEM seringkali muncul egosentris itu. Apa yang ditemukan proses di Himmah itu yang ingin dilakukan di BEM. Apa yang ditemukan proses di UKM itu yang ingin dilakukan di BEM. Padahal kita tidak boleh membawa itu. BEM itu harus melebur gitu supaya apa program-program atau yang cita-cita kita atau yang ingin kita lakukan itu tercapai gitu. Oke, tidak bisa memaksakan sesuatu. Ya, betul. Gitu. Oke, menarik. Nah, kemudian ketika kita membahas dinamika di mahasiswa, saya ingin
bertanya kepada teman-teman, mungkin bisa Didi dulu yang jawab. Menurut teman-teman nih, apa sih isu terbesar mahasiswa saat ini? Menurutnya teman-teman. Mungkin isu yang paling besar di mahasiswa sekarang, khususnya dinamika keorganisasian universitas itu, ya sikap apatis dan skeptis mahasiswa Universitas Hamzah Wadi sendiri. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri, itu karena mahasiswa ini tidak merasakan benefit ataupun manfaat lah bahasa lainnya dari organisasi-organisasi yang ada di universitas. Seperti UKM yang ada, mungkin kurangnya wadah aspirasi mereka, wadah yang mereka inginkan, contoh seperti yang nggak ada lah, yang belum ada. Dan kami hadir di sini untuk mengadakan itu, memperlihatkan manfaat dari organisasi di universitas ini. Contohnya yang bakal ada di program kami yang kami sebut Pancabrata 5 komitmen, itu Pers Hamzah Wadi. Di mana Pers Hamzah Wadi ini akan mengakomodir, karena kita percaya dan melihat banyaknya prestasi, banyaknya karya mahasiswa-mahasiswi Universitas Hamzah Wadi itu tidak diakomodir, tidak dimunculkan ke permukaan. Seperti apa contohnya? Mungkin ada contoh konkretnya. Seperti karya-karya mahasiswa di SIMIK lah. Karena mereka selalu dan aktif melakukan penelitian, aktif melakukan kajian dan sebagainya, tapi tidak pernah kita lihat, tidak pernah bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa yang di luar SIMIK. Berarti tidak terekspos ya? Tidak terekspos. Hanya yang terekspos di media kampus itu yang paling yang juara 1, 2, 3. Oke, berarti teman-teman tidak menyoroti yang juara saja ya. Inginnya menyoroti juga teman-teman mungkin ketika tadi dimention teman-teman SIMIK yang melakukan riset segala macam, berarti ingin juga menyoroti proses yang sedang terjadi ya, Mas. Oke, baik. Seluruh karya yang bersifat apapun, baik itu penelitian, apalagi jurnal. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita, banyak teman-teman itu yang sudah punya jurnal dan sudah dipublish jurnalnya, tapi tidak ada yang tahu dan bahkan tidak ada yang peduli akan hal itu. Jadi itu isu yang ingin diangkat ya? Ya, untuk memperlihatkan bahwa Hamzah Wadi ini berprestasi dan emang layak disebut nomor 1 di NTB untuk kampus swasta. Oke, berarti salah satu isu terbesar mahasiswa sekarang yaitu mengenai apatisme yang terjadi di mahasiswa kita, dan juga teman-teman ingin mendorong sehingga nilai apatisme itu tergerus atau berkurang begitu ya, dengan memfasilitasi, kemudian menyediakan minat dan bakat yang mungkin belum ada ya di Hamzah Wadi ini, sehingga teman-teman ingin mendukung itu. Tapi mungkin di satu sisi begitu ya teman-teman, ketika teman-teman nanti terpilih gitu ya sebagai pemimpin mahasiswa, sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, kira-kira nanti bagaimana teman-teman akan menyusun tim ini? Karena tadi banyak kita bahas mengenai tim atau SDM atau teman-teman mahasiswa yang teman kita berjuang itu ternyata ketika di tengah jalan mereka menghilang mungkin ya. Seperti apa nanti teman-teman akan menyusun timnya atau kabinetnya gitu ya, ketika teman-teman semisal terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa? Yang seperti apa yang teman-teman inginkan? Kalau saya mungkin itu cukup rahasia ya untuk kita jadikan sebagai mungkin kriteria. Kalau kriterianya yang punya potensi dan kapasitas tentunya sesuai dengan bidangnya. Misalkan teman-teman yang membantu saya tapi dia punya kapasitas di tempat yang tidak strategis misalkan, ya kita taruh aja di sana gitu. Itu saja. Karena juga soal kabinet ini kan misalkan hak prerogatif daripada kita berdua ya sebagai presiden dan wakil presiden. Itu juga bisa menjadi juru kunci untuk kita kampanye gitu, terkait dengan bagaimana membangun koalisi, makanya tidak perlu kita buka gitu. Tapi di satu sisi ya teman-teman, mengenai tim kan memang penting gitu. Kemudian nanti ketika semisal teman-teman terpilih gitu, apa yang inovasi yang bisa teman-teman tawarkan
untuk mahasiswa kita, agar teman-teman mahasiswa kita juga, salah satu isu yang beredar gitu kehadiran BEM di tengah-tengah mahasiswa gitu kan. Kadang terasa, kadang enggak, naik turun lah gitu. Nah, apa sekiranya solusi atau inovasi yang teman-teman tawarkan sehingga nanti mahasiswa kita itu bisa merasakan kehadiran dari BEM itu? Di 5 komitmen itu ada hari ulang tahun universitas. Itu yang mencoba kami buat. Kalau seandainya kami terpilih, ya yang paling utama kami akan mencari tahu soal tanggal berapa perpindahan STKIP ini menjadi universitas. Nah, di sana akan kami selenggarakan hari ulang tahun universitas yang memuat seluruh elemen mahasiswa dari mulai bakat minat HMPS, terus karya-karyanya yang ada di UKM ini, bahkan apapun itu program-programnya kita akan perkenalkan di sana dan kita akan buat acara yang besar di hari ulang tahun ini sehingga seluruh mahasiswa itu merasa memiliki bahwa inilah kampusnya dan BEM yang mengadakan itu gitu. Oke, dirayakan dengan meriah begitu ya. Iya. Oke. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga di sini karena kita banyak membahas tentang interaksi dan mahasiswa gitu. Nanti jika teman-teman terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, bagaimana teman-teman akan melibatkan mahasiswa untuk mengambil keputusan gitu? Seperti apa sehingga teman-teman mahasiswa juga tidak hanya menjalankan amanat, menjalankan program atau kerjasama dengan teman-teman dalam hal menjalankan program gitu, tapi mengenai pengambilan keputusan, apakah teman-teman akan melibatkan mahasiswa gitu untuk pengambilan keputusan? Ranah koordinasi BEM itu pertama BEM universitas, terus BEM fakultas sama HMPS. Terus di bawahnya itu ada UKM dari sisi struktur atau koordinasi yang berbeda gitu, makanya disebut UKM. Nah, di sini ada namanya Runding Ormawa dan UKM di misi kami ya. Nah, di sana setiap apapun kegiatan kami, maka kami harus publish. Nah, terkait dengan kalau ada DPM yang terbentuk di sini, kami minta diawasi. Apabila anggaran turun, maka anggaran itu milik mahasiswa, bukan milik BEM gitu. Dan harus dirasakan oleh mahasiswa. Semoga DPM-nya lebih proaktif sih menurut saya. Salah satu isu juga di setiap tahun kayaknya mengenai transparansi BEM. Ya, transparansi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana komitmen teman-teman jika nantinya teman-teman terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa mengenai transparansi tersebut? Sebenarnya tidak perlu ada dorongan transparansi dari BEM. Yang perlu itu proaktifnya DPM. Kalau kemudian DPM ini aktif mengulik anggaran, kemana saja anggaran itu, lalu digunakan untuk apa saja, apakah pernah dirasakan oleh mahasiswa, lalu sisa anggarannya berapa, itu DPM berhak sebenarnya menguliti BEM fakultas ataupun HMPS, karena mengingat banyak hari ini periode tahun ini yang lalu banyak kita lihat pemimpin-pemimpin Ormawa kita tidak kelihatan berprogram sementara anggaran sudah keluar. Berarti teman-teman juga mendorong kepada DPM untuk proaktif gitu ya. Terkait transparansi tersebut tentunya, tapi dari internal sendiri atau dari eksekutifnya sendiri tentunya harus ada niat gitu dan harus ada itikat untuk transparansi tersebut kan. Berarti teman-teman juga siap gitu ya kalau semisal nanti teman-teman diminta transparan, mungkin bukan hanya terkait dana, terkait program juga, terkait kegiatan-kegiatan, apakah siap gitu nanti? Mungkin nggak perlu siap lagi karena emang itu salah satu komitmen saya dan calon presma saya, kita harus transparansi, bukan diminta lagi, tapi itu udah memang diniatkan. Memang komitmen dari awal ya. Sudah diniatkan agar mahasiswa ini ya melihat dan nggak ada omongan di belakang, tapi mereka langsung merasakan, bukan cuma nunggu LPJ dan sebagainya. Ketika itu ditolak tanpa ada jalan keluar. Benar. Menarik. Jadi memang saya setuju karena memang dari kita sendiri memang harus membuat komitmen ya untuk hal tersebut, sehingga walaupun kasarnya tanpa diawasi juga kita sudah siap transparan gitu ya.
tanpa diawasi, tanpa harus di sidang dan segala macam, kita juga udah berkomitmen untuk transparansi tersebut ya. Betul. Oke. Menarik ya teman-teman. Karena waktu juga, jadi kita masuk ke sesi akhir. Ini sesi pertanyaannya ringan-ringan teman-teman. Yang pertama mungkin saya akan tanyakan, ketika teman-teman memimpin, baik Salam di DPM, kemudian di Himasta gitu ya, siapa sih tokoh pemimpin yang menjadi inspirasinya? Kalau saya berangkat dari buku kredibilitas yang pernah saya baca, karya James Gauses dan Barry Posner, itu dia menulis di sana ada sebuah perusahaan yang diurus oleh seseorang di Amerika. Nah, ketika ditawarkan untuk pindah ke Australia dengan gaji yang 10 kali lipat besarnya, dia tidak mau beranjak dari Amerika karena dia ingin lebih dekat dengan karyawannya. Dan setiap pagi karyawannya diberikan makan untuk bagaimana kemudian inilah saya sebagai pemimpin yang sejatinya adalah pelayan gitu. Menarik. Siapa tokohnya itu? Saya lupa namanya kayaknya. Oh, tapi itu ya. Iya, tapi itu mungkin menurut saya. Oke, kalau Didi? Saya lebih ke presiden pertama Indonesia. Oke, menarik. Yaitu Soekarno ya, Bung Karno. Kenapa? Karena selalu terngiang-ngiang dengan kata-kata cukup berikan saya 10 pemuda. Oke, maka dengan 10 pemuda itu cuma sedikit tapi bisa melakukan hal yang besar. Oke, maka saya akan menggoncangkan dunia. Ya. Oke, menarik. Cuma 10 pemuda bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempercayakan orang-orang yang di bawahnya, bisa membimbing atau bisa memberikan kepercayaan bahwa mereka mampu untuk melakukan hal apapun itu. Bukan cuma sekedar pemimpin yang melakukan. Oke. Kemudian nih, mungkin satu yang terakhir, teman-teman lebih suka membaca buku atau menonton film? Baca buku sih kayaknya. Kalau Didi? Kalau saya sama rata kayaknya. Membaca sama menonton? Membaca sama nonton film ya, bukan sinetron. Oh ya. Oke, kalau gitu Salam dulu. Kasih satu rekomendasi buku yang harus dibaca oleh mahasiswa. Untuk awal sih, dan yang paling penting untuk teman-teman baca ya, siapapun itu yang baru ikut berorganisasi atau yang apatis, kalau menurut saya Dunia Sopi. Dunia Sopi. Karangan siapa itu? Justin Gardner. Oke, Dunia Sopi. Oke, menarik. Kalau Didi, satu buku rekomendasi untuk dibaca mahasiswa? Kalau saya mungkin terlalu berat ya Dunia Sopi ya. Kalau saya mungkin untuk mengawali teman-teman merubah sikap, merubah diri itu, saya lupa siapa pengarangnya. Tapi siapapun yang mau baca itu ada ketika mau minjem di saya. Itu Atomic Habit. Atomic Habit. Ya. Kayaknya saya pernah dengar juga ini Atomic Habit. Itu sangat bagi saya sangat penting untuk merubah diri. Untuk merubah pondasi diri kita sendiri. Menarik. Oke, pertanyaan sangat terakhir nih. Satu kata untuk Universitas Hamzah-Anwadi. Salam dulu. Satu kata untuk Universitas Hamzah-Anwadi. Hijau. Oke. Didi, satu kata untuk Universitas Hamzah-Anwadi. Kecil tapi nomor 1 di NTB. Luar biasa. Oke, menarik sekali. Teman-teman, tidak terasa waktu kita sudah habis ya. Karena diskusi kita, dialog kita tadi sangat menarik. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang menyempatkan hari di sini, baik dari Abdus Salam, kemudian dari Hairul Faridi. Semoga kedepannya lancar ya. Semoga amin. Kontestasi kita juga di kampus lancar gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 18 ya. Tanggal 18 hari Sabtu. Oke, nanti menggunakan hak pilihnya semua, jangan sampai golput karena ini akan menentukan masa depan dari kepemimpinan, terutama dari BEM kita gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.